Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pada pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, sejahtera dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di acara Renungan Pagi edisi 13 April 2022. Bacaan kita pagi ini dari Lukas 22 ayat 40 sampai 43. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Doa sejatinya adalah gaya hidup. Saudara sekalian, sepenting apakah doa dalam kehidupan kita? Tidak sedikit orang Kristen yang menganggap doa seperti ban serep, hanya diingat ketika keadaan darurat dan diperlukan. Namun Tuhan Yesus memberikan kita teladan bahwa doa adalah hal yang sangat penting dan memegang peranan penting dalam kehidupan rohani manusia. Bila kita mencermati pelayanan Kristus, maka kita akan menemukan bahwa Yesus adalah seorang pendoa. Berulang kali Lukas menuliskan bagaimana Kristus berdoa dalam momen-momen spesial dalam pelayanannya. Ketika ia dibaptis dalam pasal 3, memilih ke-12 muridnya dalam pasal 6, dimuliakan di atas bukit pasal 9 dan sebagainya. Tidak hanya itu, Kristus juga menjadikan doa sebagai sebuah gaya hidupnya. Dia selalu berusaha mencari waktu untuk mengundurkan diri dan berdoa. Dan di antara doa-doa yang tersebar di kitab Injil Lukas, doa Kristus di Taman Getsemani bisa dianggap sebagai doa yang paling spesial dalam Injil ini. Mengapa demikian? Doa ini dilakukan Kristus menjelang puncak pelayanannya di dunia untuk menebus dosa manusia. Di titik inilah Kristus yang digambarkan Lukas sebagai anak manusia mengalami pergumulan hebat. Saudara, pertanyaannya, mengapa Yesus berdoa? Bukankah dia ilahi? Bukankah ia dapat melakukan segala perkara? Ya, dia memang ilahi dan dapat melakukan segalanya. Kecuali ia tak akan mungkin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mengapa ia berdoa? Sebab ia sedang mendemonstrasikan sifat manusia sejatinya. Ia berdoa karena ia tahu penderitaan yang akan terjadi amat berat, dan tak ada manusia yang sanggup melewatinya jika tak ada kekuatan Tuhan. Di sini Yesus sedang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh manusia, dan untuk taat pada kehendaknya bukanlah perkara mudah. Penderitaan yang akan dihadapi amat sangat dahsyat walau belum terjadi. Tapi dalam sifat ilahinya ia sudah tahu betapa dahsyatnya penderitaan yang akan dialaminya. Saudara sekalian, itulah sebabnya ia berdoa dan meminta para muridnya untuk berdoa sebab pencobaan yang akan mereka hadapi terkait dengan penderitaannya akan berat. Di Taman Getsemani ia sendiri memohon dalam kegentaran yang dahsyat sampai cucuran keringatnya menetes seperti tetesan darah. Dan ia memohon agar Bapa mengambil cawan yang melukiskan kesengsaraan yang berasal dari murka Allah yang dicurahkan kepadanya karena dosa-dosa manusia. Saudara sekalian, namun dalam doanya 3 kali berdoa hal yang sama jelas. Memohon jika sekiranya penderitaan itu diambil daripadanya. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Walau berat, tapi kekuatan dan pertolongan Roh Kudus akan dialaminya. Menariknya, saudara sekalian, setelah berdoa ia bersemangat dan berkata kepada para muridnya, "Marilah kita pergi. Dia yang akan menyerahkan aku sudah dekat." Artinya ada semangat dan kekuatan baru yang ia terima setelah berdoa. Berbeda saat baru melangkah menuju Taman Getsemani, ia lunglai seperti mau mati rasanya, gemetar dan ketakutan. Namun ada kekuatan baru setelah ia berdoa. Jelas dalam bacaan kita dikatakan bahwa malaikat turun kepadanya, menampakkan diri dan memberikan kekuatan kepadanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, jika Yesus telah memberikan kita teladan hidup, bahwa satu-satunya kekuatan rohani yang kita miliki adalah kedekatan pribadi dan keakraban kita dengan Allah menghadapi tantangan hidup. Mengapakah kita tak sering berdoa
Mengapa kita sering menyepelekan doa dalam hidup kita? Hidup sebagai anak Allah, taat padanya bukanlah perkara mudah, saudaraku. Butuh konsekuensi dan harga yang harus kita bayar. Dan kita harus mengakui di hadapan Tuhan kita terbatas, kita lemah dan rapuh. Kita hanya bisa menjalani persembahan hidup kita jika kita memiliki kekuatan rohani. Maka saudara sekalian, marilah kita awali setiap hari kita dengan doa penyerahan kepada Allah. Tanda kebergantungan kita pada Bapa. Dalam setiap momen-momen hidup kita, ingatlah Tuhan dan berserulah padanya, agar kita memperoleh kekuatan rohani yang kita perlukan dan memberikan kita hikmat bagaimana kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, Billy Graham mengatakan, doa sejatinya adalah sebuah gaya hidup, bukan dilakukan hanya ketika ada di situasi sulit. Biasakanlah berdoa, maka ketika kesulitan datang, kita sudah terbiasa melakukannya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami mengawali hari ini dengan ucapan syukur bahwa kami sudah bangun dengan baik, dengan sehat, dan Tuhan menganugerahkan kami hari yang baru, di mana Tuhan akan memberkati kami dengan baru. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada pagi ini, bahwa ketika kami menghadapi pencobaan dalam hidup ini, ketika kami ingin berjalan bersama Tuhan dan menyenangkan Engkau, dan senantiasa berjalan di dalam ketaatan, tidaklah mudah. Karena itu ya Tuhan, kami diingatkan oleh firman-Mu dari teladan Yesus Kristus, bahwa kekuatan kami untuk menghadapi beratnya pencobaan hidup ini dan tekanan hidup adalah dengan doa penyerahan yang sungguh kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya doa menjadi gaya hidup kami masing-masing. Kami selalu mengingat bahwa di dalam doalah kami mendapatkan kekuatan baru daripadamu. Karena dalam doa kami dapat menjalin hubungan yang akrab dengan Bapa. Dan kiranya firman-Mu pada pagi ini tertanam baik dalam setiap hati kami, khususnya setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan pegangan mereka yang baru dalam menjalani kehidupan mereka. Sertailah aktivitas kami di hari ini ya Bapa, dan hadirlah dalam setiap keadaan hidup anak-anak-Mu di hari ini. Bagi mereka yang sedang menderita karena sakit penyakit, Bapa sembuhkanlah mereka. Mereka yang sedang berduka oleh karena kedukaan yang mereka alami, Tuhan hiburkanlah mereka. Mereka yang sedang sengsara oleh karena berbagai hal yang menerpa kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.